biar saya bantu. Gue gak sanggup. Dia nolak gua. Sesuai dugaan para netizen nih guys, Angelica memang nggak mungkin langsung mengenali karyawan baru yang tiba-tiba jatuh terduduk lemas di lantai ruangannya adalah pertumbuhan dari gadis kecil mungil pertama yang dulu ia lahirkan. Biar saya bantu. Ini adalah ucapan Angelica guys, yang saat itu spontan berdiri dari bangkunya menghampiri sang karyawan. Juga dengan nada suara lembut dan peduli, Angelica siap membantu Lydia bangun dari posisinya saat itu. Kan biasanya nih guys, ada loh bos yang galak langsung ngomelin karyawan karena dianggap berbuat kesalahan di hari pertama bertemu. Namun kelembutan Angelica justru makin merobek hati Lydia. Kesedihannya, kerinduannya campur aduk, didominasi dengan kekecewaan dan kemarahan. Kejadiannya begitu cepat ya, seakan tangan Lydia bergerak dengan sendirinya ketika menepis dengan kasar uluran tangan dari bos perusahaannya. Jelas dong, Angelica jadi bingung kenapa tatapan karyawan barunya begitu marah padanya. Gue gak sanggup. Nah guys, ini adalah suara hati Lydia yang seakan berontak memaksanya mengambil sikap tegas. Maka tanpa peduli akan seperti apa lanjutan kerjanya yang masih sebagai pegawai magang di perusahaan itu, Lydia langsung memilih berdiri sendiri dan segera keluar dari ruangan itu. Tangis Lydia udah gak terbendung lagi, gak peduli pandangan dari para karyawan lain yang bingung ada apa dengannya sampai nangis-nangis keluar dari ruangan bos gitu ya. Dan Lydia langsung menuju kamar mandi. Jadinya kamar mandi perusahaan itu sebagai saksi hancurnya perasaan seorang anak menahan rasa rindu pada ibu kandungnya. Kemudian Lydia memutuskan benar-benar keluar dari gedung itu guys. Bisa dibilang Lydia siap resign tanpa permisi di hari ketiga masa kerjanya. Rasanya Lydia nggak sudi ya berada satu gedung dengan orang yang udah tega meninggalkannya. Seorang ibu yang seakan nggak menginginkannya. Semua kilatan kesedihan penantiannya terus terbayang. Bagaimana kehidupannya di masa kecil yang harus tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Aku pengen ketemu sama papa. Nah guys, di perjalanan naik taksinya dengan suara isak tangisnya, Lydia langsung menelpon Papa Leon. Pastinya dong Leon langsung menyadari kalau kesedihan Lydia karena pertemuan itu telah terjadi. Maka Leon permisilah pada Bu Amanda untuk pergi sebentar urusan keluarga. Oh, fix nih kode merah. Nah guys, suara kenceng ini adalah teriakan Akila yang saat itu udah nyampe ke sekolah dengan seragam batik hitamnya. Akila langsung menuju kantin yang sedang ngumpul semua anak 9 ilmu, dan mereka sangat dikagetkan pastinya karena emang teriakan Akila super kenceng memekakkan telinga siapapun yang mendengarnya. Ya semua mata pun yang tadinya nggak kepo bisa jadi mau tahu banget ya ada apa. Terutama Slay Queen, mereka udah main tebak-tebakan bahwa yang akan dibahas Akila dan Fata tentang urusan asmara Fata, ya tentang Zara, tentang postingan semalam. Namun gosip bisik-bisik mereka harus segera dihentikan karena saat itu tatapan Mohan yang tajam sangat nggak suka banget ada yang nyenggol nama kakak tersayangnya. Sementara yang dipanggil namanya segera muncullah Fatah. Bagusnya Akila paham untuk nggak langsung ngomelin Fata di depan banyak orang. Saat itu Akila langsung menarik Fata menuju samping sekolah yang cukup sepi. Lo tiba-tiba dekat sama Bloody Mary itu sejak kapan? Gua udah bilang lo kan Fata, harusnya lo nembak Zara. Kok lo malah sama cewek lain? Nah guys, ini adalah pertanyaan Akila seperti serangan senapan mesin yang terus menggempur menuntut jawaban dengan nada yang begitu ekspresif, dramatis banget deh. Ya pastinya Fata pun gak mau dong terus dipojokkan. Bagi Fata sekarang gak penting soal postingan semalam, karena sebelum dari itu pun Zara sudah berubah darinya. Oh, tanya sama teman sedekat Nadilo itu, apa yang dia lakukan
dilakukan sama gue. Gue udah nyatain cinta, tapi dia tolak gue. Nah guys, ini Fata menjawabnya setengah ngadu ya. Walaupun suaranya cukup keras saking keselnya pada keadaan. Sampai-sampai Fata lupa kalau Akila ini ada BPD. Alhasil Akila yang syok, bukan cuma karena dibentak, tapi karena kalimat tersebut cukup mengagetkannya. Zara nolak cinta Fata. Kenapa? Padahal Akila sangat tahu kalau Fata adalah cinta pertamanya Zara. Terus kenapa Zara malah menolaknya? Air mata Akila mengalir dengan sendirinya, saking bingung kenapa, ada apa dengan hubungan Fata dan Zara. Nah guys, ini baru satu poin hal aja Akila udah begitu syok ya. Bagaimana kalau Fata memberitahukan pemikirannya bahwa sekarang ini Zara udah lebih memilih Ken? Ya sepertinya pembicaraan berhenti di titik penolakan cinta aja guys. Ini pun Akila merasa nggak sanggup menganalisanya. Juga kayak dapat Oksigen baru. Little girl sayang, aku kangen banget sama kamu. Rasanya lihat kamu baru deh lega banget, kayak dapat oksigen baru. Nah guys, bagusnya saat itu Harry mendekati Akila, dan seperti biasa senyuman sang tunangan selalu mampu menyejukkan perasaannya. Dan kalimat tadi diucapkan saling sambung barenganlah oleh sejoli yang sudah sehati ini. Jemari tangan keduanya saling genggam sangat erat saking saling kangennya. Oh my god, aku pengen peluk kamu sampai kamu gak bisa nafas. Nah ini jawaban Akila nih guys, dengan nada yang menggatalnya yang gemesin. Dan Harry pun tertawa bahagia melihat little girl sudah kembali ceria, selalu asbun dengan kalimat curahan isi hati yang paling dalam. Ya walaupun terdengar agak agresif, hingga Harry harus benar-benar kuat nahan diri. Karena tahu kan, sebagai pria dewasa gampang terpancing loh. Masih ingat ucapan Harry di pantai saat lamaran? Aku ini pria dewasa loh, kamu jangan mancing-mancing. Guys, ada yang ngerti apa maksud ucapan Harry? Zara, si sahabat sedekat Nadi kemana nih? Jadi guys, selagi Akila sibuk interogasi Fata di gedung samping tadi, nah saat tersebut Zara justru sedang dipanggil oleh Tante Mayang. Jadi niat si Tante mengantarkan Akila ke sekolah karena Tante Mayang mau mengancam Zara agar Zara jangan pernah menceritakan kalau sebenarnya Lydia lah yang telah memberitahukan Amanda tentang identitas Akila, termasuk ya jangan sampai Zara kasih tahu tentang siapa Lydia ke Akila. Jadi boro-boro Mayang sadar harusnya minta maaf ya, udah memfitnah Zara dan Mohan. Bahkan Mayang menghina keadaan ekonomi mereka yang disebutnya dari kalangan miskin. Yang ada sekarang Mayang juga kembali mengancam Zara, menerornya nih. Kalau sampai kamu buka mulut, kamu bakal kesulitan. Ujar si Tante Mayang nih guys. Zara sih diam aja dengan ekspresi tenang, karena emang sedari awal sampai detik ini Zara nggak ada niatan memberitahukan Akila secara langsung. Tujuan Zara hanya akan mengarahkan sampai Akila siap mental dan berpikir untuk mencari sendiri tentang keluarga kandungnya.